Contoh soal selanjutnya, seorang pekerja supermarket ingin membandingkan tingkat penyerapan air dua merek handuk, yaitu merek A dan B. Diketahui kedua populasi tingkat penyerapan air handuk A dan B berdistribusi normal, dan standar deviasi populasinya tidak sama, namun tidak diketahui. Apakah rata-rata populasi tingkat penyerapan dua merek tersebut berbeda? Berikut adalah data sampelnya, yang di sebelah kiri ini. Gunakan level signifikansi 10%. Seperti soal sebelumnya, standar deviasi populasi tidak diketahui dan jumlah sampel di bawah 30, maka kita menggunakan distribusi T. Tapi bedanya di sini, asumsinya adalah sigma A tidak sama dengan sigma B. Maka rumus test yang kita pakai sekarang bukan yang pooled tadi, bukan yang hitung standard deviation poolednya, tapi kita akan menggunakan rumus test yang lain. Oke, ini mirip dengan soal sebelumnya juga. Yang ditanya adalah perbedaannya saja, tidak dibilang lebih besar atau lebih kecil. Maka kita menggunakan two-tailed test. H0-nya mu A sama dengan mu B, H1-nya mu A tidak sama dengan mu B, alfanya 0,1, kita menggunakan t-test karena sigma tidak diketahui, dan tolak H0 jika nilai absolut t-stat lebih besar dari nilai absolut t-tabel. Selanjutnya, dengan kalkulator kita hitung statistik masing-masing populasi, ya. Jadi untuk sampel size-nya, dengan sampel mean-nya, sampel standard deviation-nya, sampel variance-nya, lalu kita tulis diketahui bahwa sigma A tidak sama dengan sigma B. Nah, kalau kita asumsikan sigma A tidak sama dengan sigma B, maka kita bisa lihat t-statnya berbeda ya. Kita tidak lagi menggunakan SP kuadrat. Gitu, lebih simpel untuk t-statnya. Ya, sama seperti sebelumnya, untuk yang angka 1 ini dijadiin untuk yang A, dan 2 ini untuk B. Jadi kita masukkan yang kita ketahui, dan kita dapatkan bahwa t-statnya adalah minus 2,4732. Sedangkan untuk t-tabelnya, masih bergantung dengan alpha dan degrees of freedom. Alfanya 0,1, jadi alpha per 2-nya adalah 0,05. Tapi di sini degrees of freedom-nya jadi rumusnya ribet seperti ini ya. Bergantung dengan sampel size dan sampel variance-nya. Kalau kita masukkan angkanya, kita akan mendapatkan degrees of freedom-nya adalah 10,8637. Dan karena tabel yang kita gunakan itu hanya menggunakan bilangan bulat, maka kita bulatkan saja menjadi 11. Untuk kali ini, bulatkan saja ke bilangan terdekat ya. Kalau dia di atas 0,5 ke atas, bulatkan ke atas. Kalau di bawah 0,5, dibulatkan ke bawah. Nah, sekarang kita tahu bahwa alfanya 0,1 atau alfa per 2-nya 0,05, jadi kita ambil kolom itu ya untuk one tail 0,05 atau two tail 0,1 dan degrees of freedom-nya 11. Jadi, tabel yang kita gunakan adalah 1,796. Ya, kita sudah tahu nilai t-statnya. Jadi, karena nilai absolut t-stat lebih besar dari nilai absolut t-tabel, maka kita tolak H0. Artinya, untuk tes dengan level signifikansi 10%, ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa mean populasi penyerapan handuk A dan B berbeda. Oke, exercise lagi. Kali ini tentang tabel T ya, di sebelah kiri ada tabel T-nya. Untuk one tail test dengan level signifikansi 1% dan degrees of freedom sebesar 19, berapakah nilai T-tabelnya? A 2,861, B 2,540, C 2,093, atau D 2,528. Silahkan pause video ini sekarang. Oke, jawabannya adalah yang B 2,540. Kalian lihat aja kolom yang untuk one tail 0,01 dan baris degrees of freedom 19. Kalian bisa lihat jawabannya adalah B 2,540. Oke, silakan ke video selanjutnya.